sebelum mendaftar itu bisa pelajari dulu untuk Permenpan 27, 28, dan 29. Jadi dicek benar nih kualifikasi pendidikannya sesuai nggak sama yang teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman itu melamar di jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kalian punya, karena nanti bisa langsung gagal untuk seleksi administrasinya. Gitu. Jadi harus ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Oke guys, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang melihat video ini. Jangan lupa ya, sebelum saya ke pembahasan, teman-teman jangan lupa klik subscribe di channel saya supaya lebih cepat berkembang YouTube-nya dan bisa 1000 subscriber ya. Nanti ada giveaway dari saya. Teman-teman, di video kali ini ya saya akan bahas mengenai format cara penulisan surat lamaran CPNS, surat pernyataan, dan surat lamaran untuk polisi Pamong Praja ya. Jadi di sini itu banyak banget yang komentar di YouTube di video sebelumnya ya mengenai edaran formasi SMA khususnya Satpol PP di DKI Jakarta. Itu banyak banget yang tanya dan coba dong Kak buatin video untuk cara nulis surat lamaran CPNS atau surat pernyataan untuk Satpol PP gimana, dan masih banyak sekali yang bingung. Teman-teman gak usah bingung ya masalah surat lamaran dan surat pernyataan, itu sudah dilampirkan di instansi Pemprov DKI Jakarta. Nah, teman-teman juga bisa lihat di websitenya BKD ya, Pemprov DKI Jakarta ya. Jadi teman-teman kalau ada kendala, ada keluhan ya, teman-teman saya sarankan ini langsung japri saja ke helpdesk-nya rekrutmen 2021@jakarta.go.id. Ini di pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih teman-teman ya. Jadi kaitannya dengan pengadaan seleksi CPNS, kalau teman-teman ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab ya terkait ini pemerintah Provinsi Jakarta, jadi teman-teman langsung saja kirim email ke sini ya. Kemudian wajib mencantumkan NIK dan nama alamatnya teman-teman. Jadi nanti paling nggak akan dibalas secepatnya oleh admin dari BKD Pemprov DKI Jakarta. Nah, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Teman-teman mungkin sudah nggak sabar ke cara nulis surat lamaran gimana. Nah, sebenarnya sudah saya lampirkan di link video saya di bawah, juga sudah saya lampirkan, tapi teman-teman juga bisa mendownload di link SSCASN ya, institusi yang punya Pemprov DKI juga bisa. Kita langsung aja di lampiran yang sudah disediakan. Nah, jadi untuk format surat lamaran CPNS-nya, yang pertama ada pertanyaan, boleh ini diketik atau ditulis Kak? Ya kalau yang surat lamaran ya. Sebenarnya di sini ada keterangannya nih guys. Jadi di sini ada semacam petunjuk ya. Keterangan, tulis sesuai berkas yang dilampirkan. Nah, di sini harusnya sih ditulis ya karena sudah ada keterangannya. Tapi ya kemarin sudah ada yang bertanya dan menghubungi helpdesk-nya Pemprov DKI Jakarta, katanya boleh diketik dan boleh ditulis ya. Kemudian formatnya ya teman-teman harus sama ya. Di sini ada tulisannya lampiran 2 ya. Kemudian pengumuman Sekda provinsi daerah khusus ibu kota ini plak harus sama. Kemudian nomor 8 ya tahun 2021 ini harus sama juga, tanggalnya juga harus sama nih teman-teman ya, 1 Juli ya 2021. Bentar, kok ini nggak bisa. Bentar. Oke guys, nah ada di sini ya, tanggal sama nomornya harus sama. Kemudian format surat lamaran CPNS-nya kepada yang terhormat Gubernur Pemprov DKI Jakarta harus seperti ini, mirip ya, jangan sampai nggak mirip karena formatnya sudah disediakan. Nah, ini namanya tinggal diketik nama kalian ya. Kalau nggak, kalian tinggal copy paste saja semuanya, pindahkan ke Word ya, itu ke Microsoft Word. Namanya di sini nama kalian, tempat lahirnya diisi sesuai KTP ya, jenis kelamin kalau misal kalian laki-laki yang dicoret, yang perempuan ini yang dicoret ya. Misal saya
coret nih yang perempuan ya. Kalau kalian laki-laki ya, sama ini kan ditulis pendidikannya SMA misal ya. Jenis formasinya kalau yang Satpol PP kan umum ya, berarti yang kumlot ini dicoret aja nih teman-teman. Disabilitas juga coret aja, jadi kamu kan masuknya yang umum ya, atau mau dilingkari juga nggak apa-apa, ini yang umum misal. Nah, gitu, jadi nggak usah bingung ya. Jabatan yang dilamar dilihat di halaman yang di sini ya. Di sini ini kan ada jabatannya nih teman-teman, yang di unit kerja itu. Berarti di sini ya, pelaksana pemula atau pemula polisi pamong praja. Nah, teman-teman bisa menulisnya di sini juga ya. Ini saya kasih warna kuning supaya teman-teman. Ini adalah jabatan yang dilamar teman-teman, yang SMA ini, yang Satpol PP terutama. Atau di SSCASN juga ada nih di sini. Nah, di sini berarti jabatan yang 100 ini kan, yang kebutuhannya 100 ini, berarti jabatannya ditulis di sini pemula polisi pamong praja. Ya, jadi jabatan yang di tadi surat surat lamaran ya, di sini jabatan yang dilamar adalah pemula polisi pamong praja ya. Kemudian unit kerja penempatan. Nah, di sini ada yang tanya nih, ada yang bingung ini, yang unit kerja penempatan. Jadi unit kerja penempatan teman-teman nggak usah bingung ya, ini sebenarnya cuma formalitas saja. Nanti penempatan nanti terserah Pemprov DKI Jakarta ya. Jadi di sini ini ada unit penempatannya ya, bisa di Gubernur Provinsi DKI Jakarta, di Sekdanya, atau di Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ya, atau di Kantor Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat ya. Teman itu bisa milih salah satu ini ya, atau menulis semua juga nggak apa-apa ya. Jadi kan penempatannya itu terserah dari Pemprov DKI Jakarta. Ini yang di SSCASN juga. Nah, ini lokasi penempatannya. Jadi setelah teman-teman nanti diterima, nanti akan ditempatkan di salah satu kantor di sini nih. Ini ada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, kemudian Pamong Praja di Jakarta Pusat ya, kemudian ada seksi PPNS dan penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berarti ini ada 3 kantor. Boleh menuliskan 3-nya, boleh menuliskan salah satu ya, teman-teman nggak usah bingung yang mana tadi yang surat lamaran ya. Nah, di sini tadi unit penempatannya boleh memilih salah satu. Tadi kan ada 3 nih yang di SSCASN ya, yang ada di sini ya. Ini ada 3, teman-teman boleh milih salah satu aja. Ini salah satu kantornya di mana ya. Nanti penempatannya juga nanti terserah dari Pemprov DKI. Yang penting itu hanya prasyarat saja menurut saya ya. Kemudian agamanya diisi agama Islam, alamat sesuai KTP, alamat email yang aktif ya, ini harusnya aktif ya, jangan yang nggak aktif. Nomor HP juga yang aktif ya, barangkali nanti panitia menghubungi Anda terkait seleksi administrasi dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman juga harus ya, ada yang tanya, Kak harus pakai materai yang 10.000 atau yang 6.000? Harus pakai yang 10.000 ya. Yang kepakai tahun ini adalah yang 10.000. Ditujukan kemana? Ke Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada IKTP asli, pas foto warna merah ya. Kemudian ada yang nanya kemarin ijazah asli dan transkrip nilai ya. Kemudian ada yang nanya juga apakah boleh pakai SKL ya. Coba hubungi ke helpdesk-nya. Saya juga menghubungi ke helpdesk-nya, belum ada balasan. Di sini terteranya ijazah asli dan nilai ijazah ya. Jadi mungkin yang masih pakai nilai SKL atau pakai SKHUN, coba nanti ditanya dulu ke helpdesk-nya boleh apa tidak. Ya kan di sini tulis secara tertulisnya ijazah asli dan nilai ijazah, berarti kan bukan SKHUN asli ya. Kemudian ada sertifikat piagam ya, ini kumlot dari yang S1 juga. Ini ban PT ya. Jadi ini yang pakai bukti akreditasi itu cuma yang S1 dan D3, yang SMA enggak ada ya. Ini kan bukti akreditasi perguruan tinggi ya pada saat lulusan, kecuali pelamar dari SMA karena enggak ada SMA. Kemudian surat keterangan dokter ya, mulai jenis dan derajat, ini yang disabilitas ya. Kemudian untuk surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit, kemudian puskesmas khusus untuk jabatan fungsional polisi pamong praja atau Satpol PP. Jadi teman-teman yang Satpol PP harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Itu ya, nggak usah bingung lagi. Kemudian yang nomor 10 ini ya, surat
pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai 10.000 ya ini sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam lampiran 3 pengumuman Sekda nomornya ini ya, nomornya nomor 8 ya tahun 2001 dan 1 Juli ya, teman-teman nggak usah nomornya ini ya, tanggalnya ini 1 Juli 2021 ya, jadi nanti diisi di sini nomornya ya, tanggalnya tadi berapa, tanggal 1 Juli nomor 8 tahun 2021 di sini. Khusus jabatan fungsional polisi Pamong Praja sesuai dengan format yang terlampir lampiran 4. Berarti ini surat pernyataannya ya, telah ditandatangani. Berarti yang ini ya, surat pernyataan lampiran 3 tadi yang CPNS biasa, ini yang polisi Pamong Praja. Jadi polisi Pamong Praja itu ada surat lampirannya sendiri, surat pernyataan sendiri ya, beda dengan yang CPNS yang umum. Jadi yang Pamong Praja diisi sesuai dengan formatnya, juga ditulis sesuai dengan formatnya yang sudah disediakan seperti ini, tinggal copy paste di Word ya, kemudian diisi namanya sesuai dengan yang dibutuhkan, namanya siapa, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kalau laki-laki berarti yang dicoret yang perempuan, atau sebaliknya kalau perempuan yang dicoret laki-laki. Kemudian NIK-nya ditulis, pendidikannya SMA, lulusannya berarti umum, ini kumlotnya dicoret saja, disabilitasnya juga dicoret saja. Jabatan yang dilamar tadi ya sudah saya jelaskan, jabatan yang dilamar itu memilih dari 3 tadi. Nah, jabatannya ini ya, pemula polisi Pamong Praja ya, ini jabatannya pemula polisi Pamong Praja. Jadi teman-teman tulisnya di situ pemula polisi Pamong Praja. Agamanya terserah sesuai dengan KTP atau sesuai dengan keyakinan teman-teman. Alamat domisilinya saat ini ya, domisili itu teman-teman tinggalnya sekarang di mana, di Jakarta atau di Bandung. Nah, beda dengan alamat KTP. KTP kan berarti tempat tinggalnya ya. Misal saya orang Bandung tapi sekarang saya lagi di Jakarta, berarti domisili saya di Jakarta tapi KTP saya di Bandung, misal seperti itu. Kemudian alamat email yang aktif ditulis. Nah, kemudian di sini dibaca dulu ya mengenai surat pernyataan. Tinggi badan yang laki-laki itu 165, yang cewek 155, itu nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau sudah 163 mendaftar ya berarti nanti kalian akan gagal di administrasi ya. Jadi kalian jangan bertindak bodoh untuk pendaftaran seperti ini, harus dibaca dengan detail ya. Kemudian ya ini ada kotanya ya, ini nggak usah bingung, kotanya tempat tinggal kalian ya. Misal kalian tinggal di Bandung, berarti Bandung tanggal 18 Juli 2021 yang buat pernyataan materai tanda tangan misal Jonathan Christie ya, seperti itu, misal seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bagian dari penulisan surat pernyataan ya. Yang tadi adalah surat lamaran ya. Ini yang surat lamaran ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini ada surat pernyataan yang lampiran 3 itu bukan untuk Satpol PP ya. Teman-teman ingat ya, ini bukan untuk Satpol PP, ini untuk CPNS yang formasi khusus. Yang untuk formasi Satpol PP sendiri yang tadi lampiran 4. Jadi teman-teman yang pengen daftar jabatan polisi Pamong Praja pemula ya, atau yang D3 juga pakainya ini ya, jabatan khusus untuk polisi Pamong Praja teman-teman. Jadi polisi Pamong Praja itu membuka 2 slot yang untuk SMA dan untuk D3. Teman-teman bisa melihat di sini ya, yang di SSCASN-nya juga ya. Di sini ada yang lulusan SMK atau SMA, ini D3 Ekonomi dan Manajemen Akuntansi. Nah, jadi ini ada 2 ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah, ini jenisnya juga umum semua ya, tidak ada yang disabilitas, nggak buka ya. Teman-teman juga harus teliti juga untuk membacanya. Ada pertanyaan lagi terkait ini ya, udah ya, terkait materai udah. Kemudian oh iya, ada pertanyaan juga, Kak, kalau saya domisilinya di luar DKI Jakarta boleh daftar di Jakarta enggak? Boleh ya, untuk masalah CPNS semua yang tinggal di Indonesia boleh mendaftar di DKI Jakarta ya, siap bertempur ya, bertaruh untuk memperoleh kursi menjadi pegawai negeri sipil di DKI Jakarta, majukan DKI boleh semuanya ya. Yang penting kalian harus tahapan awal lolos dulu administrasi, baru kalian tes. Oh, kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, ada tes
ke Sabta atau tes fisiknya nggak ada ya. Jadi teman-teman dilihat ya di sini. Saya sampaikan lagi, kalau teman-teman ada keluhan langsung helpdesk rekrutmen 2021@jakarta.go.id. Nah, kemudian mengenai seleksi ya, nanti saya jelaskan. Nah, di sini yang SKB-nya ya untuk polisi Pamong Praja ya, di sini ada tambahan SKB ya. Ini saya garis bawahi atau garis kasih stabilo ya, khusus jabatan polisi Pamong Praja pemula dan terampil ya. Ini berarti yang SMA dan D3 tadi. SKB ada tambahan berupa kesamaptaan dan postur tubuh. Jadi postur tinggi badan kalian nanti akan dicek lagi ya. Jadi teman-teman sudah buat surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, kan ada tinggi badan sama berat badan, nanti dicek lagi itu. Nah, kemudian nanti di tes kesamaptaan itu ada tes fisik ya, lari, kemudian push up, pull up, nanti akan dicek juga ya. Kemungkinan nggak ada renang ya, karena nggak ada tempat untuk renangnya, kecuali untuk polisi dan TNI mungkin ada ya. Kemudian ada penilaian pada seleksi SKB dilakukan dengan bobot. Jadi SKB-nya nanti ada CAT SKB juga ya, jadi 60% ya. Kemudian SKB tambahan 40% ya, ini SKB secara keseluruhan. Jadi teman-teman berarti tahapan awalnya apa dulu sih? Teman-teman harus lolos ini dulu ya, seleksi administrasi lolos. Nanti kalau ada yang nggak lolos boleh masa sanggahnya saya selama 3 hari sejak seleksi administrasi, kemudian akan diumumkan. Nah, teman-teman lulus administrasi berarti persiapan untuk SKD. Nah, belajar SKD itu teman-teman tentang apa aja, tentang TWK, TIU ya, TKP ya, di channel saya juga ada ya. Teman-teman jangan lupa subscribe juga ya. Nanti saya akan buatkan itu soal-soalnya. Kemudian bobot untuk SKD 40 ya, 40%. Kemudian setelah lolos SKD ya, lolos SKD gimana Kak? Passing grade dan teman-teman masuk ranking 3 kali formasi dari formasinya ya. Misalnya di sini itu ada 100 kebutuhan, berarti 3 kali 100 berarti 300 ya, 300 peringkat nanti akan masuk ke tahap SKB. Jadi teman-teman harus bisa masuk ke situ ya, untuk masuk ke tahapan SKB. Jadi kalau setelah SKB teman-teman baru langsung tes tadi ya, ada tes kesabtaan, kemudian tes SKB ya itu. Jadi CAT SKB dan kesamaptaan atau tes fisiknya itu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat terkait surat pernyataan, surat lamaran. Semoga sudah tidak bingung lagi ya, semoga lancar. Kalau pengen chat lewat Instagram juga nggak apa-apa, jangan lupa follow Instagram saya Arif Nur Hidayat 46 ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi lewat chat kalau tidak dibalas lewat YouTube lama, mungkin saya sedang sibuk ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf ini terlambat buat tutorialnya, tapi nggak apa-apa. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum mendaftar ya. Saran saya dicek lagi, jangan sampai terburu-buru yang belum daftar ya. Dan persyaratannya harus dipenuhi. Oh iya, ada pertanyaan lagi. Apakah harus mengirim berkas Kak? Nah, di keterangannya itu di sini tidak disuruh untuk mengirim berkas ya teman-teman, harus dibaca teliti lagi ya. Di sini dokumen persyaratan pelamar wajib diunggah ya, artinya hanya perlu diunggah. Apa sih yang diunggah? Jadi ini ya, scan ijazah, kemudian harus terbaca jelas juga ya. Nah, apa yang harus diupload ini informasi umum tadi, kita cari yang SMA saja. Nah, ini yang SMA ya. Ini teman-teman harus dilihat. Jadi tidak perlu mengirim berkas ke Pemprov DKI, hanya perlu unggah saja, unggah dokumen KTP, pas foto background ini, kemudian ijazah, nilai ijazah, surat lamaran, surat pernyataan ya. Jadi surat pernyataan tadi ya. Kemudian khusus jabatan polisi Pamong Praja menyertakan surat asli keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah. Jadi itu ya. Jadi sudah terjawab semua teman-teman pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe. Canda subscribe.